Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sekarang Bu Intan akan meneruskan tentang pelajaran SKI, yaitu masih tentang Sunan Gresik. Yang akan Bu Intan terangkan yaitu bagian B, peran Sunan Gresik dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Sunan Gresik dikenal sebagai contoh wali songo yang pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Pada awal dakwahnya, Sunan Gresik mendatangi sebuah daerah yang dahulunya dikenal dengan nama Sembolo. Setelah Sunan Gresik berdakwah di situ, dikenal dengan nama Leran. Dalam berdakwah, Sunan Gresik mendekati masyarakat sekitar dengan menggunakan tutur kata dan perilaku yang lemah lembut untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat sekitar. Jadi, dalam dakwahnya, Sunan Gresik tidak menentang dan juga tidak pernah menghina kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Apa peran Sunan Gresik dalam menyebarkan Islam di Indonesia? Nah, ada 3. Yang pertama yaitu Sunan Gresik mengajarkan syariat Islam kepada masyarakat. Saat Sunan Gresik datang ke Jawa, masyarakat masih melakukan ritual yang bertentangan. Misalnya, jika suatu wilayah sedang dilanda kemarau, masyarakat wilayah tersebut akan mengorbankan manusia sebagai tumbal dengan harapan hujan akan turun. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Melihat hal tersebut, Sunan Gresik mengajarkan cara berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Sunan Gresik bersama murid-muridnya melakukan sholat istisqa atau sholat untuk meminta hujan. Setelah melakukan sholat istisqa, hujan pun turun dengan derasnya. Yang kedua yaitu Sunan Gresik menyebarkan Islam melalui pertanian, perdagangan, dan pengobatan. Sunan Gresik sangat pandai dalam berdakwah. Ia mampu menarik simpati masyarakat dengan melakukan pendekatan yang sangat baik. Sunan Gresik mendekati masyarakat dengan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Contoh, dalam bidang pertanian, beliau mengajarkan sistem pengairan atau sistem irigasi agar lahan pertanian penduduk mendapatkan air yang sangat cukup. Dalam bidang pengobatan, Sunan Gresik dikenal sebagai tabib. Banyak masyarakat yang dibantu oleh Sunan Gresik agar sembuh dari penyakitnya. Setelah mereka sembuh, banyak di antaranya yang kemudian memeluk agama Islam. Yang terakhir yaitu dalam bidang perdagangan, beliau berdagang di wilayah pelabuhan. Beliau bertemu dengan banyak orang saat melakukan perjalanan ketika berdagang. Beliau sekaligus menyebarkan agama Islam kepada orang yang ditemuinya. Yang ketiga, peran Sunan Gresik dalam menyebarkan agama Islam yaitu mendirikan pesantren. Sunan Gresik diberi tanah oleh Maharaja Majapahit di satu daerah bernama Gapuro. Di tempat itulah Sunan Gresik membangun sebuah pesantren. Pesantren tersebut digunakan untuk belajar dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Namun, Sunan Gresik wafat setelah membangun pesantren tersebut. Beliau wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di desa Gapura. Pada batu nisan Sunan Gresik terdapat lafaz bahasa Arab yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Ini adalah makam almarhum seorang yang dapat diharapkan mendapat pengampunan Allah. Dan
yang mengharapkan kepada rahmat Tuhannya yang maha luhur, guru para pangeran, dan sebagai tongkat sekaligus para sultan dan wazir. Siraman baik bagi kaum kafir dan miskin, berbahagian dan syahid penguasa dan urusan agama. Malik Ibrahim yang terkenal dengan kebaikannya, semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya, dan semoga menempatkannya di surga. Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Nah, anak-anakku, itulah penjelasan dari Bu Intan tentang peran Sunan Gresik dalam menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Intan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.